Mari kita masuk saja ke Keluaran pasal 17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Jadi mereka ini keluar berjalan sesuai dengan titah Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun mereka? Dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Jadi tiang awan dan tiang api itu saudara, banyak fungsinya saudara. Ya, tiang awan itu siang itu juga berfungsi sebagai apa? Payung. Payung awan. Kalau saudara ada di tengah-tengah lapangan, ya tidak ada pohon. Kalau saudara pergi ke padang gurun, itu tidak ada pohon saudara. Tidak ada tempat berteduh. Kalau saudara pernah ke Israel itu panasnya bisa sampai 50 sampai 60 derajat pada waktu musim panas saudara, pada waktu siang hari. Nah, bagaimana Tuhan melindungi orang Israel pada waktu mereka berjalan di padang gurun, Tuhan kasih awan. Tiang awan itu sebagai payung buat mereka. Luar biasa tidak saudara? Dan juga sebagai penunjuk jalan. GPS. Ya. Kita tahu GPS itu apa? Bukan global positioning system, tapi God's positioning system. Tuhan kasih GPS buat saudara dan saya hari ini juga dalam bentuk apa? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu God's positioning systemnya Tuhan. Kalau dulu Tuhan pakai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Tiang api itu fungsinya juga sebagai penunjuk jalan dan juga sebagai penghangat ruangan. Ya, zaman dahulu kan belum ada penghangat ruangan saudara. Bagaimana mereka mau hangatkan badan kalau mereka cuma andalkan kayu api. Mau berapa banyak kayu api, pohon tidak ada saudara. Tuhan kasih tiang api. Luar biasa tidak saudara. Mereka tidak kedinginan. Di padang gurun juga itu kalau malam itu dingin sekali saudara. Sehingga mereka dikasih tiang api sebagai penghangat tubuh mereka. Luar biasa tidak saudara Tuhan ya. Ya, next terus. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Jadi kalau tiang awan berhenti, mereka berhenti. Tiang awan itu mulai bergerak, mereka mulai bergerak. Tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Jadi Musa berkata, aku ini tidak bisa buat apa-apa, kamu sedang mencobai Tuhan. Ya, tapi kita juga bisa mengerti apa yang dialami oleh orang Israel, saudara. Saudara, air itu kebutuhan utama. Kalau saudara tidak makan sama tidak minum, pilih mana saudara? Kalau suruh pilih salah satu. Kalau tidak makan mungkin saudara masih bisa bertahan beberapa hari, saudara. Kalau tidak minum, satu hari saudara tidak rasakan air saja, waduh tubuh saudara mungkin langsung dehidrasi. Apalagi kalau di tengah panas terik seperti itu, saudara. Itu memang tensinya bisa naik saudara, ya. Bisa jadi emosi, marah. Jadi kita mesti pahami situasi orang Israel juga saudara. Jangan kita bilang, wah orang Israel tidak tahu diri itu. Memang situasi mereka sulit saudara. Di tengah panas terik, tidak minum air kurang lebih 3 hari. 3 juta orang. Jadi situasi yang sulit memang saudara ya. Tapi mereka bersungut-sungut, mereka marah sama Musa. Next terus. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami? Salahkan Musa. Anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Saudara, ini satu pelajaran yang penting buat kita yang bisa kita ambil yang baik dari Musa. Bahwa ketika dia ngalamin tekanan, dia tidak datang pada yang lain. Yang pertama dia datang pada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kalau saudara lagi galau, yang pertama saudara datang pada siapa? Media sosial. Sekarang kan media di tangan kita. Wah, lagi galau, upload status. Saudara, ya, kita belajar bahwa Musa waktu dia menghadapi tekanan, yang pertama dia berseru adalah kepada Tuhan. Dia berseru-seru sama Tuhan. Saudara, ini suatu pelajaran yang baik buat kita. Kita ingat bahwa
hidup kita ini tidak pernah sendiri. Waktu kita berseru sama Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan itu ada buat kita. Amin. Ya. Nah, Musa berseru sama Tuhan, kemudian apa saudara? Firman Tuhan bilang, berfirmanlah Tuhan pada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang, cuma beberapa orang, saudara perhatikan, dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu. Ya, tongkat siapa? Tongkat Musa yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Saudara tahu tongkat Musa ini dahsyat saudara. Sebenarnya bukan tongkat Musa yang dahsyat. Kalau saya mau bilang tongkat puruk saudara. Ya, kalau yang bukan orang Kupang tidak tahu tongkat puruk saudara. Tongkat jelek. Ya, tongkat yang dipakai mengembalakan kambing domba kurang lebih 40 tahun di rumah Yitro. Tongkat biasa. Tapi tongkat yang biasa di tangan Tuhan yang luar biasa bisa menjadi sesuatu yang dahsyat saudara. Amin saudara. Tongkat yang biasa, yang buruk, yang jelek itu yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan kutuk atas Mesir. 10 tulah di Mesir itu turun waktu Tuhan bilang, Musa ulurkan tongkatmu, Musa angkat tongkatmu. Ya, jadi saudara dari sini kita bisa belajar, saudara Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai tongkat yang buruk. Tuhan bisa pakai ayam berkokok. Tuhan bisa pakai keledai untuk buat Bileam bertobat. Tuhan juga bisa pakai batu. Amin saudara. Tuhan bilang kalau tidak ada yang puji Tuhan, dia pakai batu untuk memuji Tuhan. Jadi saudara, Tuhan tuh bisa pakai siapa saja. Apa saja. Ya, ini pelajaran buat kita. Kalau kita dipakai Tuhan itu bukan karena kita baik. Tapi karena kita punya Tuhan yang baik. Amin saudara. Jadi jangan pernah merasa dirimu terlalu kecil atau dirimu terlalu besar untuk dipakai Tuhan. Hidup kita ini seperti bejana di tangan Tuhan. Kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan bisa pakai hidup saudara. Bahkan yang dari lumpur, yang kotor, Tuhan bisa angkat. Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Bukan soal siapa kitanya saudara, tapi siapa Tuhan yang pakai hidup kita. Amin saudara. Tuhan pakai tongkat Musa. Next, terus. Demikianlah diperbuat. Tunggu. Maka aku akan berdiri di sana, kata Tuhan, di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum, demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi tidak semua orang Israel, cuma tua-tua Israel beberapa orang, saudara ya. Ini ada maksudnya, saya akan jelaskan. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi orang Israel mencobai Tuhan dengan berkata apa? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sebenarnya kita juga pernah cobai Tuhan seperti itu. Oh tidak ada ya tempat ini ya. Tempat ini luar biasa saudara. Semuanya imannya teguh, tidak pernah ragu sama Tuhan. Jadi saudara, kadang-kadang kita tidak bicara, adakah Tuhan di tengah-tengah situasiku? Tapi mungkin kita mulai rasa, Tuhan, kok persoalanku tidak selesai-selesai. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan engkau ada di mana? Mungkin kita tidak ucapkan dengan kata-kata kita. Tapi dari apa yang kita ekspresikan, mungkin kau mulai khawatir, engkau mulai takut, engkau mulai hidup dikendalikan oleh ketakutan, terintimidasi. Secara tidak langsung kita tanpa sadar kita bilang, Tuhan engkau ada di mana Tuhan? Tuhan engkau ada di mana waktu aku ngalami masalah ini? Tuhan persoalan rumah tanggaku tidak selesai-selesai. Tuhan sepertinya pergumulanku tidak ada habis-habisnya. Saudara, tanpa sadar kita semua juga masuk dalam kriteria seperti ini. Seringkali kita berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Amin saudara. Tapi saya mau bilang gini saudara, Tuhan itu berikan kita sebuah kepastian bahwa dia selalu ada buat kita. Ya,
Bahkan di tengah-tengah situasi yang kita tidak sadar sekalipun dia ada di situ. Dia selalu menyertai kita. Amin saudara. Dia selalu ada buat kita. Tapi seringkali kita tidak sadar itu saudara. Kadang-kadang waktu tekanan banyak, masalah banyak, kita mulai lupa, kita mulai fokus dengan persoalan kita mulai fokus dengan masalah kita. Tapi sebenarnya Tuhan bilang, aku selalu ada bagimu. Tapi engkau tidak sadar. Kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu saudara. Ya, sepertinya, saudara bayangkan Tuhan kasih mereka 3 hari mereka tidak minum. Itu suatu batas yang sangat-sangat memberikan mereka mereka di batas kemampuan mereka. Tapi sebenarnya Tuhan mau tunjukkan sesuatu. Kenapa sih Tuhan izinkan? Kalau saudara tadi lihat Tuhan yang bawa mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan bawa mereka ngalamin masalah. Sepertinya Tuhan itu jebak mereka. Kenapa Tuhan kasih mereka lapar? Kenapa Tuhan kasih mereka haus? Tahukah saudara, kalau mereka tidak ngalamin itu, mereka tidak tahu bahwa mereka butuh Tuhan dalam hidup mereka. Jadi kalau saudara kita ngalamin kesulitan, masalah, tantangan, anggaplah itu suatu kesempatan untuk kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Amin saudara. Anggaplah kita punya kesempatan untuk melihat Tuhan menyatakan pribadinya di tengah-tengah persoalan kita. Amin. Kita bisa melihat Tuhan ada di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami. Kadang-kadang memang seperti itu saudara. Kita dibawa dalam situasi yang buat kita sadar bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Amin saudara. Nah hari ini saya mau kasih tunjuk buat kita. Kenapa Tuhan itu waktu orang Israel itu haus. Tuhan tidak kasih cara minum yang lebih mudah saudara. Kalau menurut saudara, kalau saudara jadi Tuhan, ini kita berimajinasi saudara. Kalau saudara kita jadi Tuhan, kalau orang Israel lagi haus, kira-kira cara yang paling mudah apa saudara? Turunkan hujan. Turunkan hujan itu cara paling mudah saudara. Istilahnya Tuhan cuma buang ludah, hujan turun saudara. Iya kan? Langsung minum saudara. Orang Israel minum. Tapi kenapa Tuhan suruh suatu perintah yang aneh? Ya, Tuhan suruh apa saudara? Tuhan suruh Musa, berfirmanlah Tuhan pada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah beserta beberapa orang dari antara tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana dan di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Kenapa Tuhan mesti susah? Suruh Musa ambil dia punya tongkat, ambil beberapa orang tua-tua dan kemudian jalan ke sebuah gunung batu. Kemudian Tuhan bilang, pukullah gunung batu itu di depan mata tua-tua dan aku akan ada di depan gunung batu itu menyaksikan. Saudara tahu kenapa Tuhan buat hal yang aneh saudara? Ya, tadi pagi saya bilang gini, kalau untuk teknologi menciptakan awan dan menghasilkan hujan, manusia bisa lakukan itu. Bisa dipelajari. Betul ya saudara? Bisa dipakai laser, kasih halangi supaya jangan hujan, bisa juga. Ya, itu mungkin bisa dipelajari. Tapi ilmu dari mana saudara? Kayu pukul ke batu bisa keluar air. Ada ilmunya? Ada yang bisa dipelajari? Para insinyur, ada ilmunya? Kayu pukul ke batu, batu bisa keluar air? Tidak ada ilmunya, bahkan mau dipelajari pun tidak bisa saudara. Kayu loh saudara, bukan sumur bor saudara. Ini kayu pukul ke batu, mau dipelajari sampai ayam keluar gigi juga di sekolah tidak ada saudara. Ya kan, Tuhan itu selalu sepertinya lakukan sesuatu yang aneh, yang sepertinya tidak masuk logika, tapi di balik itu sebenarnya Tuhan mau kasih satu pesan saudara. Kalau Tuhan lakukan sesuatu yang aneh, itu biasanya di balik apa yang dia lakukan, ada pesan di balik apa yang dia lakukan, saudara. Contoh gini, saudara. Satu kali Yesus berjumpa dengan seorang buta, dan orang buta itu, saudara, Yesus meludah ke tanah. Ingat kisah itu? Dan waktu dia ludah, dia campur itu tanah dengan ludahnya dia. Ya. Dan kemudian dia olesi mata orang buta itu. Sebenarnya cara paling mudah apa? Tinggal begini saja. Sembuh, bisa tidak, saudara? Bisa, kenapa Yesus mesti susah-susah meludah? Ya kan? Dan bagi orang yang mau diobati juga ragu-ragu ini. Ini bau ludah nih. Ya kan? Yesus kurang canggih nih. Tidak instan.
Yesus bilang apa? Pergi ke kolam Siloam. Siloam itu ada air, mata air. Ya, di hari ini ketemu lagi mata air Siloam itu. Di Siloam itu air tuh mata air yang terus mengalir, tidak pernah habis. Dan saudara tahu arti kata Siloam artinya diutus. Kenapa orang buta disuruh pergi ke kolam Siloam yang artinya yang diutus? Yesus sebenarnya kasih pesan gini, kalau kamu mau matamu melihat, engkau harus pergi menemukan yang diutus. Agama tidak pernah bisa buka mata rohani seseorang. Tapi ketika seorang itu berjumpa dengan yang diutus atau Mesias, disitulah mata rohaninya akan terbuka. Yesus menyembuhkan mata jasmaninya, tapi Yesus berikan pesan rohani di balik apa yang dia lakukan. Amin, saudara. Jadi kalau kita kembali ke kisah Musa disuruh pukul, ada pesan di balik apa yang Musa lakukan, saudara. Nah, ini yang mau saya bagikan buat kita pagi hari ini. Ya, tahukah saudara siapa gunung batu itu? Nah, ayatnya di mana? Mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ke-4. Aku mau, kata Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Apa itu, saudara? Makanan rohani mereka apa? Mana? Mereka semua makan sumbernya mana yang sama, saudara. Ya, mereka dibaptis laut yang sama. Mereka lihat awan yang sama. Tapi kemudian apa lagi dikatakan? Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari apa? Batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah, kalau saudara baca ayat ini cepat-cepat, saudara tidak dapatkan sesuatu. Saudara mesti baca pelan-pelan. Paulus jelaskan, mereka semua minum dari minuman yang sama sumbernya, dari batu karang. Ya, batu karang ini gunung batu yang dipecahkan oleh Musa itu. Tapi saudara, ada yang kata yang menarik, batu karang rohani yang mengikuti mereka. Kalau saya renungkan ini, saya bayangkan, iya ya, kalau mereka tinggal di padang gurun 40 tahun, kira-kira mereka dapat sumber air dari mana ya? Pasti mereka akan kesulitan air terus menerus. Seandainya mereka dapat air di situ, mereka jalan lagi, mereka akan pusing. Ini bukan air untuk 2-3 orang atau 200-300 orang, saudara. Ini 2-3 juta orang. Kalau air itu mereka dapatkan dengan mereka cari sumber sendiri, saya percaya tidak akan cukup, saudara. 2-3 juta orang di padang gurun, bagaimana atur mereka punya makan? Tuhan kirim roti dari sorga. Mereka mau makan daging, Tuhan kirim burung puyuh setiap sore di perkemahan mereka. Ya, mereka kepanasan, Tuhan kirim tiang awan, tiang api. Mereka haus, nah bagaimana Tuhan kirim air? Ternyata dari ayat ini kita tahu batu karang itu mengikuti mereka selama 40 tahun. Batu karang itu, jadi saya bayangkan, mereka pikul itu batu, saudara. Mereka pikul itu batu, dan kemana mereka jalan, itu batu ikut mereka. Dan itu batu tidak pernah berhenti mengeluarkan air. Batu tidak pernah berhenti mengeluarkan air. Luar biasa tidak, saudara? Luar biasa tidak, saudara? Itu yang buat selama 40 tahun mereka tidak pernah kekurangan air. Kalau saudara baca, 2 kali saja peristiwa mereka kekurangan air. Di awal ini, Keluaran 17, itu mereka tidak ada air, Tuhan kasih air. Tapi setelah 40 tahun kemudian, nanti kita akan lihat di kitab Bilangan itu, hampir mereka keluar masuk ke tanah perjanjian. Bilangan pasal 20 nanti kita baca, baru mereka alami juga kekurangan air. Nah, selama 40 tahun itu air dari mana? Ternyata Tuhan suplai air itu. Batu karang itu mengeluarkan air terus buat mereka, 3 juta orang. Mereka pikul itu batu karang ikut mereka. Luar biasa tidak, saudara? Tapi tahukah, saudara?
demikian luar biasanya, mereka pun masih bisa bersungut-sungut. Mereka pun masih bisa mengeluh. Jadi mujizat itu bukan jaminan seseorang itu tidak lagi bersungut-sungut sama Tuhan. Kalau kita mau pakai perbandingan dengan kita hari ini, mungkin saudara iri dengan mereka. Tuhan kayaknya lebih enak zaman mereka. Saya bisa lihat Tuhan langsung. Tiang awan, tiang api, roti turun dari surga. Ya kan? Air tiba keluar terus dari batu yang dibawa. Tidak habis-habisnya air itu. Burung tiap sore datang. Mereka sepertinya melihat mujizat Tuhan itu hal yang biasa. Tapi itu pun tidak menjamin mereka tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Itu pun tidak menjamin mereka percaya sama Tuhan. Jadi jangan andalkan mujizat dalam hidup saudara. Amin saudara. Tapi belajarlah untuk percaya. Dan yang pertama, sadari bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Engkau ngalamin mujizat, tidak mujizat. Engkau ngalamin sesuatu, tidak sesuatu. Engkau percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat hidupmu. Amin saudara. Karena mujizat pun tidak bisa jadi jaminan buat kita bahwa kita akan selalu bisa. Buktinya udah lihat orang Israel. Mereka lihat mujizat Tuhan siang malam, pagi sore. Air yang begitu dahsyat keluar. Dan mereka rayakan itu sudah dalam hari raya namanya Pondok Daun. Sudah tahu Israel itu punya 7 hari raya dan hari raya hujan akhir itu namanya hari raya Pondok Daun, penuaian akhir. Pondok Daun itu apa saudara? Orang Israel itu pada hari raya Pondok Daun itu mereka merayakan 7 hari. Mereka buat kemah-kemah di luar rumah mereka. Kalau saudara ke Israel pada hari raya Pondok Daun, itu ramai sekali saudara. Itu orang-orang tinggal di luar rumah mereka, mereka bikin camping kayak camping di luar rumah mereka. Pondok-pondok dari daun tapi saudara. Apa artinya ini? Mereka ingat bahwa selama 40 tahun pemeliharaan Tuhan buat mereka. Teristimewa akan air yang Tuhan sediakan selama 40 tahun. Saudara tahu ada satu ritual yang mereka lakukan selama hari raya Pondok Daun, 7 hari itu. Imam akan ambil air di kolam Siloam, 1 galon, setiap hari 1 galon dan imam akan tuang di atas altar. Batu itu. 1 hari 1 kali, hari ke-7 7 kali. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ingat bahwa Tuhan itu memelihara mereka dengan air selama 40 tahun. Waktu mereka mengembara. Tapi juga mereka berdoa, minta Tuhan untuk tahun depan supaya ada air saudara. Karena apa? Karena Israel itu negara yang sebenarnya minim air hujan. Mereka itu cuma 1 tahun 7 kali, 7 hari air hujan. Jadi kalau mereka lihat hujan, waduh mereka senang sekali. Tapi belakangan ini terjadi perubahan cuaca. Tiba-tiba mereka tidak pernah hujan, hujan besar. Jadi banjir saudara. Kenapa banjir? Karena mereka tidak pernah persiapkan ada gorong-gorong, ada selokan. Karena mereka tidak pernah mengalami kebanjiran. Sumber mereka itu adalah dari Gunung Hermon dan Danau Galilea. Itu saja, mereka bisa subur karena itu sumber itu sudah. Tapi kalau air hujan itu susah mereka. Makanya mereka selalu minta Tuhan setiap hari raya Pondok Daun. Tuhan, yang pertama kami ingat pemeliharaan Tuhan. Tuhan berikan air selama kami 40 tahun di padang gurun. Tapi juga mereka bilang, Tuhan kami minta tahun depan supaya ada air. Jadi mereka tahu bahwa air itu sebagai sebuah sumber kehidupan buat mereka. Dan Yesus berkata ini dalam Yohanes 7 ayat 37-39 pada waktu hari raya Pondok Daun saudara. Coba tampilkan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Jadi 7 hari, pada puncak perayaan itu hari ke-7. Ya. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini lagi bicara konteksnya tentang air. Mereka lagi bicara tentang air. Ya. Dan Yesus bicara apa? Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah apa? Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh Kudus belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi orang Israel, orang Yahudi memperingati hari raya Pondok Daun sebagai hari raya. Mereka dapatkan air, mereka dipuaskan dahaga mereka selama 40 tahun. Dan juga mereka minta air buat tahun depan. Tapi Yesus menjelaskan ada yang lebih dalam daripada sekedar air itu saudara.
Yesus bilang, kalau kamu percaya sama aku, kamu punya haus itu akan dipuaskan selama-lamanya. Jadi Yesus berikan mereka air kehidupan, bukan sekedar air jasmani. Yesus bilang, kamu dapatkan batu, karang yang ikut kamu, gunung batu yang ikut kamu. Gunung batu itu adalah aku, Yesus bilang. Waktu kamu percaya kepadaku, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Dan kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, jadi ini yang Yesus bilang, saudara. Dia adalah batu karang itu. Dia adalah batu karang yang menghasilkan air. Waktu kita percaya kepada dia, hari ini dalam hidup saudara, ada satu mata air yang tidak pernah akan habis-habisnya. Amin, saudara. Ya, dan mata air itu terus mengikuti kita. Kalau secara fisik 40 tahun, batu karang itu mengikuti orang Israel. Secara spirit hari ini, bukan cuma 40 tahun, selama-lamanya dia mengikuti kita, tinggal dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, kita kembali, saudara. Nah, jadi batu karang itu siapa? Kristus. Gunung batu itu siapa? Kristus. Kristus Yesus. Nah, kenapa Musa disuruh ambil tongkatnya dia? Tongkat Musa ini lambang apa, saudara? Penghukuman. Jadi kalau orang lihat tongkat Musa, orang takut memang, saudara. Karena tongkat, setiap kali tongkatnya diangkat, berarti akan ada yang mati, saudara. Setiap kali tongkatnya diangkat, itu akan ada tulah turun. Jadi kenapa Tuhan suruh ambil tongkatnya Musa, dan dari tongkat itu, disuruh pukul gunung batu itu. Gunung batu itu siapa? Yesus. Ya. Tongkat itu adalah apa? Penghukuman. Dan firman Tuhan katakan Musa disuruh apa? Pukul itu, aku akan lihat dari depan. Aku akan lihat dari depan dan akan ada tua-tua orang Israel, beberapa orang ada di situ menyaksikan. Tahukah saudara, ini ada sebuah pesan yang dalam di sini. Sebenarnya Tuhan mau kasih sebuah gambaran tentang bagaimana Yesus di atas kayu salib. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia gunung batu itu. Bapa, dia ambil kayu penghukuman dan dia pukulkan itu, penghukuman itu ke tubuh Yesus. Dia hukum Yesus, dia aniaya Yesus, dia hajar Yesus. Untuk siapa? Untuk mengeluarkan air kehidupan buat saudara dan saya. Amin, saudara. Yesaya pasal 53, coba kita baca. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lain ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, kena kutuk, dipukul dan ditindas, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang 5. Tapi dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena apa? Kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Jadi waktu Yesus di atas kayu salib, saudara, ya, murka Tuhan turun atas dia, Yesus sebagai manusia. Dia manusia sempurna, dia manusia tidak berdosa, dia tidak melakukan dosa, tapi di atas kayu salib, dia ambil itu semua hukuman, semua pukulan, semua hajaran, supaya apa? Supaya ganjaran yang mendatangkan keselamatan buat saudara dan saya ditimpakan dalam tubuh Yesus. Amin, saudara. Dia ambil itu, dia gunung batu yang dipukul sampai mengeluarkan air. Dan waktu Yesus mati, sudah tahu bagaimana dia mati terakhir? Mengawal disuruh ambil tombak, tusuk lambung Yesus. Dan waktu ditusuk keluar apa? Darah dan air. Ditusuk keluar darah dan air. Dari lambungnya itu keluar air. Sebenarnya ini gambaran yang indah. Bagaimana Yesus, karya Kristus buat kita. Satu kali untuk selama-lamanya dia dihukum untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin, saudara. Dan
Kenapa dipanggil saksi beberapa tua-tua dan Musa? Tua-tua itu mewakili nabi-nabi. Musa mewakili hukum Taurat. Tahukah saudara kenapa? Ayatnya ada di Roma 3 ayat 21, coba kita baca. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para. Jadi ada kitab Taurat dan kitab para nabi, ini diwakili oleh Musa dan tua-tua itu, saudara. Kenapa waktu Tuhan suruh panggil, saudara perhatikan tadi, Tuhan tidak suruh panggil semua orang Israel. Tuhan suruh panggil Musa, bawalah beberapa tua-tua orang Israel. Sebagai saksi bagaimana aku keluarkan air daripada gunung itu. Tahukah saudara, ini satu gambaran yang indah. Hukum Taurat itu saudara, itu menuntut kesempurnaan kita. Kalau saudara belajar di tempat ini, saudara pasti udah paling tidak nangkep lah saudara ya. Hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan kita, kesempurnaan orang Israel. Makanya orang yang hidup di bawah hukum Taurat pasti hidup di bawah kutuk. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Dia akan selalu merasa tertuduh, dia akan merasa selalu Tuhan itu menghukum dia. Karena memang kalau saudara baca dari Keluaran 19 setelah hukum Taurat diberikan, kematian demi kematian terjadi dan orang Israel dituntut sempurna sama seperti Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu menggambarkan dirinya sebagai Tuhan yang baik kalau orang Israel baik. Tapi Tuhan akan lebih jahat kalau orang Israel gagal, saudara. Dan itu gambaran yang bengis tentang Tuhan. Dan memang Tuhan menampilkan gambarannya seperti itu. Kalau saudara baca, kalau seseorang buat salah, Tuhan tidak hanya hukum orang itu. Tuhan akan hukum sampai keturunan keempat daripada orang itu. Itu namanya kutuk keturunan, saudara. Itu ada di firman Tuhan. Dan itu adalah produk daripada hukum Taurat. Hukum Taurat menghasilkan ketakutan karena tidak seorang pun orang Israel yang sempurna. Mereka selalu hidup di bawah kutuk, selalu di bawah selalu ketakutan. Dan saudara tahu saudara, hukum ini tidak sempurna. Karena hukum ini menghukum orang sehingga semua ada di bawah kutuk. Makanya harus ada hukum yang baru, namanya hukum perjanjian baru. Di mana Yesus di atas gunung, di atas kayu salib, dia dihakimi. Setiap kutuk, setiap penghukuman, setiap kegagalan kita, itu diambil sama Bapa dan ditimpakan dalam tubuh Yesus. Dan yang menjadi saksi adalah kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi saksinya apa? Ini kelemahan-kelemahan kita. Kitab Taurat jadi saksi. Kitab para nabi jadi saksi. Semua itu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga apa? Dengan karyanya di atas kayu salib, iblis tidak punya hak untuk mendakwa saudara. Engkau tidak sempurna, engkau tidak layak buat Tuhan. Tuhan benci saudara, Tuhan hukum saudara, Tuhan tidak suka sama saudara. Itu perkataan-perkataan dakwaan yang hari ini itu tipuan hoaks dari iblis. Amin saudara. Kalau saudara mengerti firman Tuhan ini, saudara tahu dia tidak punya dasar lagi untuk mendakwa saudara. Karena semua dakwaan dia sudah dipatahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Panggil tua-tua, panggil para nabi jadi saksi. Amin saudara. Sebenarnya Tuhan bilang gini, dengan karya dia di atas kayu salib, itu lebih dari cukup jaminan buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ya. Nah, saudara saya akan bawa kita melihat di peristiwa di Bilangan pasal 20, ini adalah peristiwa yang sama saudara. Tapi peristiwa ini jaraknya kurang lebih 40 tahun. Waktu mereka hampir masuk ke tanah perjanjian. Mereka ngalamin satu peristiwa lagi, mereka kekurangan air, saudara. Mari kita buka Bilangan pasal 20, kita akan lihat dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Saudara, ini adalah masalah yang sama, gunung yang sama, tapi Tuhan pakai cara yang berbeda. Ya, mereka mengalami masalah yang sama. Masalahnya apa? Mari kita baca. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin, gurun yang sama. Bulan pertama lalu tinggallah bangsa itu di Kades, matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada satu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Bayangkan 40 tahun loh saudara.
Mereka bilang ini, lebih baik kami mati bersama-sama dengan saudara kami, mati di tangan Tuhan. Jadi mereka tahu Tuhan itu hukum saudara-saudara mereka, teman-teman mereka. Karena mereka tidak taat, mereka dihukum. Mereka bilang, daripada kami mati haus, lebih baik kami mati bersama-sama dengan teman kami. Saudara lihat matinya tuh mengerikan, saudara. Ada yang tanah terbuka, mereka jatuh dalam tanah. Tapi mereka bilang lebih baik kami mati bersama-sama. Orang kalau udah stres tuh seperti itu, saudara. Orang kalau udah stres tuh pikirannya udah tidak normal lagi, saudara. Ya, mereka haus. Mereka sudah haus, saudara. Akhirnya mereka marah sama Musa. Dan Musa juga stres, saudara. Mereka stres apalagi Musa. Bayangkan, saudara. Hadapin orang 40 tahun dengan karakter yang suka bersungut-sungut. Sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit komplain. Sedikit-sedikit mengeluh. Musa stres. Saya pikir Musa tidak bisa stres, saudara. Mari kita lihat. Mengapa kamu bawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu mimpin kami keluar dari Mesir untuk bawa kami ke tempat celaka ini? Bukan tempat menabur tanpa pohon ara. Yang di padang gurun mau nabur apa? Ya. Tidak ada pohon, tidak ada anggur, tidak ada delima, bahkan air minum pun tidak ada. Mereka marah sama Musa. Berikutnya apa? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan pada mereka. Nah saudara perhatikan, ini kejadian yang sama yang terulang lagi di tempat yang sama, batu yang sama, batu yang tadinya keluar air tiba-tiba mampet airnya. Airnya habis, saudara pernah tunggu air tinggal tetes-tetes dan habis saudara. Kota kita kan ya seringkali mati air saudara. Kalau saudara hidup tanpa air memang susah saudara ya. Nah orang Israel sampai mereka ngalami situasi, tapi kita bisa belajar gini saudara. Masalah sama, orang sama, tapi solusi berbeda. Dengan kata lain, jangan pernah batasi Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan bekerja dengan cara yang sama. Sekalipun masalahnya sama. Dan jangan pernah copy paste dari orang. Oh saya kalau mau dapat jodoh, saya doa puasa 7 hari 7 malam. Oh gitu ya, oh saya doa puasa juga 7 hari 7 malam. Oh saya waktu itu, saya mau dapat kerjaan, saya mesti doa puasa 40 hari. Jam sekian, lakukan ini, doanya ini. Oh saya mesti copy paste. Saudara, Tuhan itu tidak seperti itu saudara. Masalah boleh sama, tapi cara Tuhan itu berbeda-beda saudara. Amin saudara. Tuhan bisa lakukan perkara-perkara yang dahsyat buat setiap kita masing-masing dengan cara yang berbeda waktu kita datang pada Tuhan. Karena dia Tuhan yang tidak dibatasi oleh cara berpikir kita. Amin saudara. Ya. Terus kita kembali. Caranya bagaimana? Cara bedanya bagaimana saudara? Ya kita lihat. Tuhan berfirman pada Musa. Ambil tongkatmu itu, jadi ini mereka saudara, mereka datang ke kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu adalah kemah tabernakel Musa. Di situ ada ruang suci dan ruang maha suci di situ. Musa bikin tenda di situ, itu posisinya di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Itu kehadiran Tuhan itu dari kemah itu sudah. Di dalam kemah itu kan ada tabut perjanjian, itu kehadiran Tuhan di situ. Jadi Musa itu datang ke kemah itu saudara. Ya, untuk apa saudara? Apa yang Tuhan bilang? Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Saudara, terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat saudara. Ya, kenapa saya suka belajar dari berbagai macam bahasa? Karena kadang-kadang terjemahan kita ini ada yang kurang tepat dan mungkin agak meleset saudara. Makanya coba kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah ini saudara lihat, take apa? Take the rod. Take the rod tidak dikatakan take your rod. Apa bedanya take the rod dan take your rod? Take the rod, ambil tongkat itu. Betul ya saudara? Ambil tongkat itu, tongkat yang ada di kemah pertemuan itu. Tapi bahasa Indonesia ini diterjemahkan apa? Ambillah tongkatmu. Padahal, saudara tahu yang ada di dalam kemah pertemuan, itu ada satu tongkat, itu bukan tongkatnya Musa, tapi tongkatnya Harun saudara. Kenapa tongkat Harun bisa ditaruh di kemah pertemuan? Nah saudara mundur beberapa pasal, kita tidak bahas hari ini.
Di Bilangan pasal 17 saya ceritakan saja, pada waktu itu orang-orang dari keturunan Lewi, Bani Korah, mereka memberontak dengan cara apa? Masa hanya Harun saja yang dipakai Tuhan? Masa hanya Harun saja yang dipakai Tuhan? Mereka memberontak, mereka bilang, kami juga dipakai Tuhan. Masa cuma Harun yang dipakai Tuhan? Mereka komplain sama Musa. Akhirnya apa saudara? Tuhan bilang sama Musa, kumpulkan dari setiap suku Israel masing-masing satu tongkat. Ya, dan kemudian apa? Tuliskan nama masing-masing orang dari tongkat itu. Dan di suku Lewi tulis nama Harun di situ. Kumpulkan tongkat itu semua masuk dalam kemah pertemuan, tabernakel. Dan kita lihat besok, di tongkat yang akan ada keluar bunga dan buah, tongkat itulah orang itu yang dipilih sama Tuhan. Dan akhirnya apa saudara? Besoknya mereka datang kembali ke kemah pertemuan dan lihatlah ada apa? Tongkat Harun itu keluar bunga dan buah. Saudara, itu aneh kan? Mana ada tongkat mati bisa keluar bunga dan buah? Ya, kita mau tongkat mati mau sampai ayam keluar gigi tidak bisa saudara. Mana ada tongkat mati bisa keluar bunga dan buah? Kalau bukan Tuhan yang buat. Jadi Tuhan bilang, tongkat Harun ini, orang yang kupilih ini, taruh dalam kemah pertemuan, taruh di dalam tabut perjanjian. Makanya di dalam kemah pertemuan ada tongkatnya siapa? Tongkat Harun. Nah Musa, waktu kehabisan air, disuruh sama Tuhan, kamu sama Harun pergi ke kemah pertemuan. Waktu di kemah pertemuan, kemuliaan Tuhan turun. Dan Tuhan bilang apa? Take the rod. Ambil tongkat itu. Tongkat itu tongkatnya siapa? Tongkatnya Harun saudara. Bukan tongkatnya Musa. Kalau tongkatnya Musa, Musa pegang terus. Tongkat penghukuman dia pegang terus. Tongkat Harun disimpan di dalam kemah pertemuan. Ayo kita kembali, apa yang disuruh saudara? Bahasa Indonesia saja. Ambillah tongkat itu, nah saya bisa coret sedikit, tapi kalau kita mau revisi, mesti ngomong ke lain saudara ya. Dan itu agak sulit mungkin saudara. Tapi kita sudah mengerti, biarlah mengerti. Tongkat itu, tongkat Harun. Ambillah tongkat itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul dan katakanlah di depan mata siapa? Mata mereka. Nah kalau di kejadian pertama, Tuhan bilang kumpulkan tua-tua beberapa orang saja. Tapi di kejadian kedua, Tuhan bilang apa? Kumpulkan semua umat dan katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya apa? Diberi airnya, demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu apa? Serta ternaknya. Saudara tahu kenapa tidak dipilih tongkatnya Musa? Kenapa Tuhan suruh ambil tongkatnya Harun? Apa beda tongkat Musa dan tongkat Harun? Tongkat Musa, tongkat penghukuman. Tongkat Musa orang lihat ketakutan. Tongkat Musa selalu mendatangkan kutuk. Tongkat Harun, tongkat imam besar. Apa bedanya saudara? Imam besar itu mewakili umat di hadapan Tuhan. Jadi ini contoh umat ya, ini Tuhan. Imam besar itu berdiri di posisi umat. Salahnya umat ditanggung imam besar. Baiknya umat, jeleknya umat, imam besar yang tanggung. Jadi imam besar ini berdiri bagi umat di hadapan Tuhan. Bedanya dengan nabi apa? Nabi itu mewakili Tuhan buat umat. Kalau nabi bicara, hati-hati saudara. Nabi bicara, nabi ini mewakili Tuhan. Datang penghukuman, datang kutuk, datang ini. Imam besar mewakili umat. Bedanya apa saudara? Kenapa di pertama Tuhan bilang pukul itu gunung. Tapi yang kedua masalah yang sama. Tapi Tuhan bilang katakan saja pakai tongkat imam. Tahukah saudara? Di pertama Tuhan mau jelaskan karya Kristus itu satu kali cukup untuk selamanya. Kematiannya itu cukup untuk menanggung setiap dosa kita, pelanggaran kita. Itu lebih dari cukup. Dan waktu yang kedua, waktu orang Israel mengalami kehausan. Ini juga bicara perjalanan kita. Dalam hidup ini ada masa-masa di mana engkau mengalami letih, capek. Engkau seperti merasa Tuhan tidak ada. Tapi engkau tidak perlu lagi minta seolah-olah Tuhan itu jauh dari hidup saudara.
Dia tidak perlu lagi mati lagi untuk memberikan kepastian buat hidup saudara. Dia hanya mau saudara sadar bahwa dia hari ini adalah imam besar buat saudara. Imam besar artinya apa? Dia berdiri buat saudara. Saudara itu tidak dilihat sama Bapa terpisah dari Kristus. Karena dia imam besar kita. Saudara ditaruh dalam Kristus. Dia Bapa melihat engkau ada dalam Kristus. Bapa mencintai hidupmu sebagaimana dia mencintai Kristus. Kasih Bapa dalam hidupmu sebesar kasihnya kepada Kristus. Penerimaannya sebesar kasihnya kepada Kristus. Dan engkau melihat identitasmu hari ini. Engkau punya satu kehidupan yang baru, yang tidak terpisah dari Kristus. Engkau punya imam besar yang mungkin engkau bisa lalai, engkau bisa lupa. Tapi dia tidak pernah lupa sama hidup saudara. Amin saudara. Dan engkau tidak perlu melihat minta Tuhan harus dihukum lagi. Engkau cuma perlu katakan saja. Engkau punya imam besar hari ini. Engkau punya kuasa dalam perkataanmu. Amin saudara. Makanya hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Jangan ucapkan sesuatu yang terus negatif. Ya. Ucapkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang membangun. Sekalipun situasimu lagi lemah mungkin kurang baik. Jangan ucapkan terus, aduh kita hidup susah. Aduh kita sudah mungkin berhasil. Jangan seperti itu saudara. Tetap ucapkan sesuatu yang baik dari mulutmu. Karena dalam mulutmu ada kuasa. Karena engkau punya imam besar yang mewakili hidupmu. Amin saudara. Berkatakan sesuatu yang baik. Berkatakan sesuatu yang benar. Berkatakan sesuatu yang baik dari mulutmu. Maka engkau akan melihat imam besarmu. Ya, dia akan mewakili hidup saudara. Amin saudara. Nah, apa yang Musa lakukan saudara? Next. Musa ambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan padanya. Ayat berikutnya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Apa yang dikatakan? Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Saudara, Tuhan suruh berkata tidak saudara? Tadi Tuhan suruh Musa bilang itu tidak saudara? Tuhan suruh bilang, hai orang-orang durhaka. Tuhan suruh tidak saudara? Siapa yang suruh? Ini dia lagi stres ini saudara. Musa lagi namanya Musa juga bisa blank juga saudara. Namanya menghadapin orang tegar tengkuk 40 tahun saudara. Wah dia punya kedagingan mulai keluar saudara. Dia bilang besong ini kurang ajar ini. Dia bilang wah ini mesti marah dulu nih. Mesti marah dulu ini. Tuhan tidak suruh marah, dia marah saudara. Tuhan tidak suruh dia marah saudara. Dia marah orang-orang durhaka. Ya. Bukan cuma itu saudara. Ayat berikutnya apa saudara? Next. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya berapa kali? 2 kali. Tuhan suruh dia pukul atau bicara? Bicara. Tapi dia pakai tongkat siapa? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya siapa? Tongkatnya dia. Dia ganti itu tongkat saudara. Mungkin dia mau kasih takut nih orang Israel. Kalian pikir mau enak-enak saya ini kasih tongkat Musa. Marah dengan mereka lagi. Orang durhaka. Mau enak-enak dapat air. Sudah itu dia pukul itu gunung. Saudara, tahu saudara, pukulnya 2 kali lagi. Nah saudara tahu, gara-gara kesalahan ini saudara. Gara-gara kesalahan ini. Tuhan bilang apa? Mari kita baca terus. Tapi lihat, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat. Air keluar tidak? Air keluar. Tapi caranya salah saudara. Kadang-kadang kita pikir yang penting hasilnya. Betul hasil penting, tapi yang cara juga penting saudara. Bagaimana kita bisa dapatkan hasil itu juga penting saudara. Tuhan perhitungkan itu. Kenapa Tuhan kasih keluar air? Karena Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan mengasihi umatnya, dia tetap kasih keluar air saudara. Tapi dia berurusan dengan Musa, ayat 12. Tapi Tuhan berfirman pada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku,
di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tahukah saudara? Ini gara-gara kesalahan ini saudara. Mungkin kalau kita baca, ini kan kesalahan kecil Tuhan. Namanya orang emosi bisa saja emosi toh. Tapi ini bukan emosi biasa. Kenapa sampai begitu fatal saudara? Sampai Musa itu dia di Gunung Nebo, kalau saudara ke Israel, dibawa ke Gunung Nebo, dia bisa lihat tanah perjanjian, tapi dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Dia dari atas gunung dia cuma lihat, waduh ini sedikit lagi saya injak tanah perjanjian, tapi saya tidak bisa masuk. Akhirnya orang Israel itu masuk bersama Yosua. Musa tinggal di atas gunung, dia dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Musa minta Tuhan kasih aku kemurahan-Mu Tuhan. Dia mungkin tidak bisa lihat dia bawa orang Israel pada waktu itu. Tapi waktu Yesus hadir menampakkan di Gunung Horeb, di Gunung Hermon, waktu dia berubah rupa. Saudara tahu siapa yang turun? Musa dan Elia. Musa dan Elia turun di atas Gunung Hermon menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Itu menandakan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Amin saudara. Amin. Musa tetap bisa lihat, Musa tetap bisa masuk tanah perjanjian. Sekalipun bukan bawa orang Israel, tapi pada waktu Yesus ada di bumi. Dia turun bersama Elia, dia injakkan kaki. Tapi ada satu pelajaran berharga di sini saudara. Kesalahan apa yang Musa lakukan? Tahukah saudara, gunung batu itu siapa? Kristus. Ya. Kenapa disuruh katakan? Kenapa Musa pukul? Waktu Musa pukul itu dan waktu Musa marah, Musa sedang merusakkan gambaran tentang Kristus buat jemaat Tuhan. Musa sedang menggambarkan Kristus Bapa Allah yang sedang marah dengan mereka. Padahal apa? Tuhan sedang mau kasih gambaran. Di peristiwa pertama kematian Kristus itu satu kali cukup. Tuhan tidak pernah marah lagi. Tuhan tidak pernah akan murka lagi. Tuhan mau tampilkan bahwa Tuhan hari ini ada buat umatnya. Dia berdiri di tengah-tengah umatnya, dia tinggal tengah-tengah umatnya. Dia jadi pembela umatnya, dia jadi kekuatan buat umatnya. Dia tidak pernah murka dengan umatnya, dia ada bersama-sama dengan umatnya. Bedakan antara murka dan disiplin. Amin saudara. Dia tidak pernah murka bukan berarti dia tidak pernah disiplin kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita salah, dia disiplin kita. Tapi disiplin itu untuk membangun kita. Ya, kalau murka itu untuk menghancurkan kita. Dan Tuhan bilang, aku tidak murka lagi. Nah, Musa rusakkan itu saudara. Musa bilang apa? Kalian orang durhaka. Dia pukul itu gunung batu seperti merusakkan gambaran tentang Kristus. Makanya saudara, kesalahan yang fatal yang Musa lakukan sebenarnya bukan sekadar dia tidak taat, tapi dia merusakkan gambaran tentang Kristus. Dan kalau gambaran tentang Kristus dirusakkan, itu Tuhan sedih sudah. Tuhan itu sangat menghargai karya Kristus. Tuhan itu sangat menghargai tentang apa yang Kristus lakukan. Kalau sampai gambaran itu rusak, makanya dalam rumah tangga itu gambaran tentang Kristus dan jemaat. Pernikahan itu bukan tentang saudara dan saya sebenarnya. Itu gambaran tentang Kristus mengasihi jemaatnya. Dan itu satu gambaran yang mau ditunjukkan kepada dunia. Ini loh, Kristus, suami, jemaat, istri. Kalau itu dirusakkan dan iblis kan mau rusak itu. Makanya rumah tangga dihancurkan. Keluarga-keluarga Kristen dibuat hancur. Supaya apa? Supaya gambaran tentang Kristus itu rusak saudara. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan sedih. Makanya Musa dia gagal menggambarkan gambaran tentang Kristus. Dengan cara apa? Dia marah dengan orang Israel. Dia menggambarkan Tuhan yang murka. Dia menggambarkan Kristus seolah harus dihukum lagi berkali-kali. Tidak cukup karyanya satu kali. Dia harus mati berulang-ulang. Dan itu membuat Tuhan, oke, kamu tidak boleh masuk. Bukan sekedar ketidaktaatannya dia. Tapi karena kesalahan dia menggambarkan tentang Kristus pada jemaat. Maka dari sini saya belajar. Saya hati-hati sekali untuk menggambarkan Kristus buat saudara dan saya, buat jemaat Tuhan. Karena apa saudara? Resikonya besar. Bukan bicara tentang keselamatan, tapi ada banyak hal yang mungkin saya bisa
kehilangan ketika saya salah menggambarkan Kristus buat jemaat Tuhan. Amin saudara. Hari ini ada satu gambaran yang indah. Dia Tuhan yang sudah mati buat kita, dia bangkit buat kita, dia ada di pihak kita, dialah imam besar kita. Dia yang selalu menyertai setiap kita, kemanapun kita berada. Waktu engkau lemah, dia jadi kekuatanmu. Waktu engkau jatuh, dia angkat hidupmu, asal engkau mau selalu datang sama dia. Asal engkau mau selalu ingat akan dia. Asal engkau selalu sadar akan kehadirannya. Dia menjadi penolong dalam hidupmu, dia menjadi identitasmu yang baru. Dia pribadi yang selalu menyertai kehidupan saudara saya. Amin saudara. Ayat yang terakhir, Yesaya 54. Jadi 54 itu setelah 53 saudara. Kenapa saya katakan itu? Karena setelah kematian, setelah gunung batu yang pertama dipukul, keluar air, akan ada yang kedua. Yang kedua ini artinya apa saudara? 54 ini artinya gini saudara. 53 tadi bicara tentang Yesus disalibkan. Dia disiksa, dia menderita, dia dihajar. Itu Yesaya 53. Yesaya 54 kita lihat akibatnya saudara. Mari kita lihat ayat 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Next. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau apa? Firman Tuhan penebusmu. Next. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah padanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan apa? Murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Ini adalah lagunya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ya. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Saudara tahu kenapa? Dikatakan gunung-gunung beranjak. Gunung bisa beranjak tidak saudara? Gunung bisa beranjak tidak saudara? Bisa saudara. Firman Tuhan bilang gunung bisa beranjak. Betul tidak? Nah gunung ini bukan gunung secara fisik saudara. Gunung ini bicara tentang persoalan, masalah. Ya, firman Tuhan katakan kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa katakan pada gunung ini, dia pindah ke laut dan dia akan pindah ke laut. Jadi gunung itu bicara apa? Masalah. Kalau begitu artinya apa? Gunung bisa beranjak, artinya masalah saudara itu tidak selama-lamanya. Masalah kita itu ada expire date-nya. Kalau saudara punya masalah itu ada batas waktunya. Amin saudara? Tapi kasih setia Tuhan itu tidak ada batas waktunya. Amin? Gunung-gunung bisa beranjak, bukit-bukit bisa bergoyang. Tapi kasih setia Tuhan itu tidak bisa beranjak. Tuhan bilang gitu, masalah saudara ada waktunya. Mungkin hari ini belum selesai, tapi percayalah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudara. Walau kadang tak mudah dimengerti. Pasti ada waktunya. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Karena apa? Kita punya imam besar yang hari ini berdiri buat kita. Haleluya.